Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan saya Sam Anggraito. Saya ada di Bekasi, posisi di Jalan Pejuang Harapan Indah. Sahabat, kita akan mengunjungi Sekolah Dasar Islam Terpadu Aryat dan SMP Model Aryat. Aryat ini pemiliknya adalah Bapak Haji Muhammad Nasri LC. Beliau adalah sahabat, mentor, guru saya, dan sekarang alhamdulillah sudah membangun sekolah SMP model yang sangat megah, sahabat semua. Masya Allah. Dahulu sekolahnya kecil, sekarang sekolahnya sudah besar seperti ini. Alhamdulillah berkah. Dalam beberapa tahun sekolahnya sudah, Masya Allah, sudah besar sekali, sahabat. Ini SMP model Aryat. SMP ini ada boardingnya, semi pesantren, ada pelajaran umum. Masya Allah, sangat luar biasa, besar sekali sekolahnya, megah, dan kurikulumnya juga sangat bagus, sahabat. Kita mau kulik, sahabat, pemiliknya, pemimpinnya, yaitu Bapak Haji Muhammad Nasri. Kita akan tanya-tanya dengan beliau apa resepnya supaya bisa mencontoh beliau, sahabat semua. Subhanallah, dari sekolah yang kecil menjadi luar biasa megah. Kita akan ke ruangan beliau, sahabat. Beliau adalah pemimpin di sekolah ini. Ini adalah tanah dari keluarga beliau, sahabat. Kita akan kulik. Kita akan ke ruangan beliau, sahabat. Jauh ini untuk TK-nya, sahabat. TK-nya dahulu hanya ada TK kecil ini saja, sahabat. Ada TK, hanya TK. Sekarang sudah ada SD di bawah. Masya Allah. SD dan SMP. Beliau sedang membangun pesantren di Bogor. Masya Allah, berkah luar biasa. Sahabat, saya dahulu nggak sebesar sekarang gedungnya, sekarang udah luar biasa. Kita akan tanya-tanya dengan beliau. Kita akan kurang. Ini SD-nya, sahabat. Ini SD-nya. Kita ke ruangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Pak Haji. Pak Haji, apa kabar, Pak Haji? Alhamdulillah. Inilah sahabat Pak Haji Nasri, pemimpin dari SDIT SMP Model Aryat. Boleh kita kulik-kulik, Pak Haji? Kita mau ngobrol sebentar, sahabat, dengan Pak Haji Nasri. Ya, sahabat semua, kita pakai prokes ya, sahabat semua ya. Pakai masker. Cuman kita mau ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Haji. Kita buka sedikit ya, sahabat ya. Insya Allah sehat kok. Pak Haji nih, banyak yang mau tahu nih, bisa dibuka sedikit, Pak Haji. Oh iya. Perkenalan dulu, Pak Haji. Iya, Sahabat-sahabat semua biar tahu. Ngomong kita buka biar enggak napasnya enggak nyesek. Ya, silakan Pak Haji, perkenalan. Pak Haji dan sekolahnya luar biasa. Dulu sekolahnya nggak sebesar ini, sekarang sebesar ini. Perkenalan dan bagaimana bisa begitu, Pak Haji. Ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, saya Muhammad Nasri, adalah Ketua Yayasan Aryat Insan Cendekia sejak tahun 2013 kurang lebih. Walaupun yayasan ini berdiri sejak tahun 95,
namun kala itu hanya sebuah masjid dan juga ada RA Raudatul Atfal dan yang dikenal warga sekitar adalah MI setelah Raudatul Atfal, jadi ada madrasah, namun izin operasional ke Dignas, jadi sebenarnya SD Islam, tapi hidup segan mati tak mau karena tidak dikelola dengan baik, dan juga peminatnya karena programnya tidak ada, tidak banyak siswanya, hanya beberapa orang, tidak lebih dari belasan saja waktu itu. Pak Sam datang waktu itu Dulu saya pernah kesini masih kecil awal sekali. siswa masih ya sekitar beberapa puluh orang. Namun alhamdulillah sekarang berjalannya waktu dan alhamdulillah Yayasan Ariyat ini adalah yayasan wakaf, jadi sudah bersertifikat, jadi sudah aman secara legalitas insya Allah, dan kita berharap agar para wakif yang sudah mewakafkan, ahli warisnya, keturunannya semua mendapatkan jariah dari wakaf yang sudah diberikan oleh keluarga ini. Dan saya sebagai ketua yayasan hanya menjalankan amanah sebagai ketua yayasan untuk mengembangkan agar lahan ini lebih bermanfaat. Maka sejak 2013 kita disupport dari pihak lain, donatur, sehingga kita bisa bikin gedung yang tadi SMP, ya yang mungkin Pak Sam sudah lewat tadi masuk, dan juga SD-nya bertahap bangunannya, dan saat ini kita sudah punya SMA, Pak, di lokasi sedikit berbeda dari sini, tapi tidak terlalu jauh, dan itulah jenjang formal sudah komplit di Wakaf Ariyat Insan Cendekia ini. Seperti itu. Luar biasa sahabat ya, perjuangannya dari tahun 93 ya Pak Ji. 95 sampai sekarang, Masya Allah, perkembangannya sangat dahsyat, luar biasa, sangat pesat sahabat. Inilah yang disebut keberkahan sahabat. Kuncinya apa tuh Pak Ji? Tipsnya buat sahabat-sahabat semuanya biar berkah juga nih, berkembang pesat tapi berkah. Ya, saya sempat sebenarnya sudah patah arang Pak, jadi udah mau meninggalkan, patah semangat gitu ya, udah nggak mau lagi berjuang karena memang ternyata cobaan Allah itu ya ada batasnya, dan Allah tahu setiap manusia itu pasti akan bisa melalui ujian yang diberikan kepadanya, karena Allah berfirman la yukallifullah nafsan illa usaha, jadi tidak mungkin Allah bebankan seorang di luar batas kemampuannya. Maka sejak tahun 2001 saya sudah di Indonesia, kan dari 95 yayasan ini didirikan, baru pondasi masjid. Saya pulang tahun 2001, pikiran saya ini pesantren. Pulang dari mana? Dari Mesir, Pak. Dari saya lulusan Mesir, sahabat. Alhamdulillah sempat belajar studi di Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo, Mesir. Dan setelah saya pulang, saya berpikir ini sudah ada pesantren. Namun yaitu baru ada beberapa, satu masjidnya sudah jadi, ada beberapa lokal, dan saya tidak punya pengetahuan tentang manajerial tentu kan, karena yang saya tahu baca Al-Quran, baca kitab, ya itu yang saya pahami. Tapi karena saya terus belajar dan belajar, akhirnya ya saya tanya ke beberapa lembaga di sekitar sini, ada Sekolah Gema Nurani, ada Taman Harapan. Saya kunjungi owner-ownernya dan saya cari tahu ke mereka gimana kok bisa maju sekolah mereka, dan alhamdulillah setelah saya datangi mereka silaturahim, saya dapat support ya, motivasi, dan saya buat waktu itu tahun 2005 Pak Sam, saya bentuk waktu itu SDIT. SDIT itu Sekolah Dasar Islam Terpadu di bawah jaringan Sekolah Islam Terpadu. Namun kalau kita bergabung kan ada biaya keanggotaan, artinya ada bayaran untuk tahunan, bulanan per siswa, juga ada keanggotaan. Boro-boro saya bayar uang itu untuk menggaji guru saya yang ada di SD Islam Ariyat aja sudah berat. Nah ini yang saya berpikir. Jadi saya bukan dapat gaji lulusan dari Al-Azhar itu, tetapi saya berpikir bagaimana bisa menggaji teman-teman yang sudah mengajar lebih dulu di yayasan ini. Dulu kayaknya pernah dengar saya ada godaan buat pegawai negeri sipil di Pekanbaru, gimana? Oh ya, saya sempat asdos ya, asisten dosen di UIN Sultan Syarif Qasim, waktu itu masih IAIN namanya. IAIN Sultan Syarif Qasim di Pekanbaru, karena orang tua saya sudah jabatannya dekan waktu itu, Pak. Tapi saya cuma 1 semester, dan saya ingat waktu saya berangkat ke Mesir itu kakek saya pernah berharap kepada saya, dan saya permisi sama orang tua saya, mohon restunya saya akan mengelola lahan yang ada di Bekasi, dan alhamdulillah diizinkan, dan akhirnya ya betul saya fokus di sini dari 2003 saya ambil S2, selesai 2007, lama waktu itu karena saya mau ogah-ogahan lah kuliah karena sudah banyak tugas di sini.
Tapi alhamdulillah selesai juga S2 Selesai. saya Pak tahun 2007 dan saya fokus di yayasan ini. Fokus di sekolah ini. Di sekolah ini. Jadi PNS-nya nggak diambil berarti, Pak Haji? tidak, saya tidak berminat. PNS nggak diambil sahabat semua. Luar biasa. Iya, karena memang berpikir PNS itu tanggung jawab ya, waktu kita tidak fleksibel ya, ada ikatan dan sebagainya. Sedangkan saya jiwanya tidak senang terikat dengan sebuah institusi. Maka saya fokus di Ariyat ini bagaimana mengembangkan. Dan itu dari tahun 2007 2005 tadi ya, kita buka SDIT, masuk murid 8 orang, tahun kedua masuk 13 orang, tahun ketiga setengahnya pergi kabur. Karena kita nggak tahu program SDIT itu seperti apa dan kita tidak dapat pembinaan dari JSIT karena kita sudah tidak bergabung. Jadi awal-awal kita ikut pembinaan, tapi karena tidak adanya biaya, ya otomatis kita keluar. Akhirnya kita tidak tahu nih program apa yang harus kita buat di SDIT. Sekarang gimana Pak Haji? Saat ini kita nggak pakai IT lagi Pak, SD Islam saja, SD Islam Ariyat saja. Tapi peminatnya malah alhamdulillah sekarang kita hampir 300 siswanya untuk SD-nya. Dulu sekitar 10 orang, sekarang 300. Belasan, ya waktu saya masuk itu ada belasan dan sekarang alhamdulillah sudah hampir 300. Waktu itu SPP 10.000, jadi warga yang orang tua yang menyekolahkan anaknya nunggak. Kalau dia kita tagih berhenti kabur anaknya gitu. Bahkan pernah ijazah itu kita bagi-bagi aja Pak, karena nggak diambilin. Ya. Nggak sanggup nebusnya dan kita kasihan karena mereka itu adalah tukang gosok ya, artinya tukang mulung. Akhirnya kita bagi-bagi dan dari situ saya berdoa setiap malam, setiap hari, setiap waktu agar dihadirkan orang-orang yang mau mensupport perjuangan dakwah saya. Dan alhamdulillah di tahun 2011 baru ada hamba Allah itu yang datang. Jadi saya tidak pernah mengajukan proposal. Tapi datang, ada yang datang perwakilan dari yayasan CSR-nya untuk membackup atau mendukung program peningkatan SDM-nya, Pak. Jadi sumber daya manusia, guru-gurunya di training. Karena mereka lihat saya serius untuk memberangkatkan guru-guru, walaupun guru itu yang saya berani gaji paling hebat itu D3 waktu itu, Pak, diploma. Jadi SMA malah masih ada gurunya yang SMA waktu itu. Karena belum bisa menggaji, beda dengan sekarang ya, Pak. Jadi itu akhirnya karena mereka lihat saya fokus dan pada suatu saat setelah saya sholat di masjid, ternyata mereka buka kantor tidak jauh dari masjid itu, dari Al Furqon ya. Saya didatangi di mana lokasi Ariyat itu dan dia minta saya tunjukkan legalitasnya. Ketika mereka datang dengan owner yang lain, dia lihat tanah yayasan yang masih kosong dan saya buktikan legalitasnya dengan sertifikat wakaf yang sudah saya urus. Akhirnya mereka mengajak kita membuat MOU, bukan hanya SDM-nya yang dibina, tapi malah lahannya dibangunkan, jadi buat gedung. Sampai saat ini 4 lantai. Berarti ada hamba Allah yang datang memberi bantuan, Pak Haji. Bukan pinjaman kan ya? Bukan pinjaman, jadi mewakafkan. Nah. Ya sahabat, itulah liku-likunya, sejarah perkembangannya, dan kita mau tahu tipsnya nih. Yang tadi saya udah tangkap restu orang tua. Apalagi Pak Haji? Ya tipsnya untuk mengembangkan yayasan ini tadi restu intinya orang tua, ya doa yang tanpa putus dan tidak boleh putus asa. Jadi walatai asumi rauhillah, bahwa rahmat Allah itu datang kadang pada saat-saat titik di mana kita sudah akan menyerah ya, angkat tangan, dan disitulah ternyata jangan nyerah ya Pak. Jangan nyerah, jatuh bangun tetap harus ya, jatuh kita bangun lagi, apalagi di jalan Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, artinya di jalan Allah fisabilillah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Nah, itu prinsip yang saya pegang. Dan maka setelah itu ya saya lebih yakin lagi bahwa Allah itu ada bersama saya dalam perjuangan ini. Dan seperti itulah yang saya lakukan dalam mengembangkan yayasan. Jadi kita memang lillahi ta'ala, kita tidak berpikir bisnis oriented, money oriented, apalagi ya orientasinya bukan harta, tapi kita memberikan yang terbaik. Berarti ikhlas. Betul, keikhlasan adalah ruh dari semua perbuatan yang kita lakukan. Itu sahabat, sekolah sebesar ini ternyata diwakafkan, sahabat. Betul ya Pak Haji? Betul. Jadi bukan milik keluarga dari beliau lagi, udah diwakafkan ke milik umat ya Pak? Betul. Jadi dimanfaatkan. Ada sertifikatnya ya Pak Haji? Ada, sudah bersertifikat wakaf Pak. Masya Allah. Sejak tahun 2001, lahan Ariyat ini kurang lebih 4.000 meter. Berkali-kali itu properti datang menawarkan ke saya untuk rislah karena ini sangat potensi untuk dibangun ya, strategis, dibikin ruko sepanjang ini karena jalurnya memanjang. 4.000 meter kalau saat itu ya 5 tahun lalu terakhir yang ditawar itu 10 juta.
Jadi kali 4.000 berarti 40 miliar. 40 miliar sahabat. Aset tanah ini dulu 5 tahun lalu. Kalau sekarang tidak mungkin lagi ya. Artinya saat itu aja kita nggak jual, apalagi sekarang. Berapapun orang akan menawar tanah wakaf Arit ini, tidak mungkin kita jual karena sudah berstatus wakaf. Jadi sahabat, tanah ini beserta bangunan sudah diwakafkan oleh beliau dan keluarganya. Sehingga ini yang lain, ya, milik umat sahabat. Makanya kita senang datang ke sini, gedungnya Mega ternyata milik umat. Alhamdulillah kita bersyukur punya orang seperti Pak Haji Nasri. Pak Haji, tips-tipsnya nih kalau sekarang kan banyak bencana nih Pak Haji. Betul. Atau ada tausiah buat sahabat-sahabat untuk singkat aja Pak ya. Bahwa apa sebab musibah ini, apa gimana cara menanggalam Islam gitu Pak. Jadi bencana silih berganti datang Pak ya. Bahkan yang satu belum pergi, datang Mbak Coronawati COVID-19 masih ada, bahkan dengan mutan yang lainnya ya, bukan menyerang pernapasan lagi, ada yang dari pencernaan, bahkan bermutasi lagi dalam jenis yang lain. Vaksin sudah datang, tapi ternyata grafik di Indonesia meningkat. Ada yang baru divaksin seminggu kemudian positif. Artinya tidak jaminan bahwa orang yang sudah divaksin tidak akan kena. Intinya di situ bahwa Allah lah sebaik-baik penentu dan tidak mungkin ada yang terjadi pada diri kita kecuali itu atas kehendak Allah. Nah, maka itu kembali kepada bencana, corona belum pergi, di 21 hari sampai sekarang aja nih Pak, ini kita kan sudah 21 hari di bulan Januari ya, awal tahun ini, kan tanggal 22. Itu BNPB mencatat lebih dari 185 bencana. Banjir 90-an, ya 25 itu longsor, 12 itu angin puting beliung, gempa di 2 titik yang sekarang yang pasti terjadi. Belum lagi dengan longsor di Gunung Mas, belum yang di Garut Selatan, banjir Kalimantan, Sulawesi, gempa itu tidak tercatat, Manado, banjir rob dan sebagainya. Nah, ini pasti banyak yang tidak tercatat oleh BNPB. Korban apa saja. yang salah Pak di Indonesia ini? Sebenarnya kalau kita melihat ya bahwa pernah dan mendengar Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, itu khalifah yang keempat, mengatakan mana zalal bala illa bil ma'siyah ya, wala dan tidak diangkat. Jadi bencana itu tidak mungkin datang tanpa sebab, jadi pasti karena maksiat. Wala rufi'a, ya, jadi tidak mungkin juga diangkat oleh Allah illa bitaubah, kecuali dengan taubah, yaitu taubatan nasuha. Jadi intinya bahwa semua yang terjadi itu karena kemaksiatan, bukan di Indonesia saja. Mungkin orang Indonesia bagus, taat, tapi ada di negara lain karena dunia ini luas gitu. Jadi Allah belum memerintahkan makhluk yang bernama corona untuk pergi, bahkan Allah berikan lagi bencana-bencana yang lain karena kemaksiatan yang begitu besar yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang di atas muka bumi ini. Itu sebabnya. Dan tentu satu-satunya cara adalah dengan taubat, dan bahwa kita yakin bahwa Allah itu cinta kepada hambanya yang selalu membersihkan dirinya, yang selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertobat. Ya, kita sambung bahwa tadi Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan, membersihkan jiwanya. Nah, ini bahwa kita manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa, karena bukan manusia kalau tidak punya salah dan dosa. Jadi tentu segera saat ini kita memohon taubat, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar wabah bencana ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam virus, wabah dan musibah. Tentunya itu yang dapat kita lakukan saat ini seperti itu. Oke sahabat, itulah tausiah sedikit dari Pak Haji Nasri. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sahabat semua, dari perjalanan beliau sampai sekarang luar biasa dahsyat, sangat menginspirasi. Dan sahabat semua mohon diambil hikmahnya, ambil yang baik, yang positif. Mudah-mudahan kita bisa seperti beliau nih, keberkahannya dalam mengejar dunia, enggak hanya dunia tapi akhiratnya juga dikejar. Mengejar akhirat, dunianya yang dapat. Oke, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa mohon maaf karena sudah azan lagi, udah azan asar, waktunya kita akan disingkat, salat. nanti mungkin bisa ada momen lain lagi kita akan bersilaturahmi. Sampai jumpa lagi sahabat, kita akan jumpa lagi dalam vlog yang akan datang bersama Pak Haji Nasri. Kita akan bikin beliau seri di sini nih, banyak nanti ceramah-ceramah di Kualitas TV. Ya, alhamdulillah. Sukses selalu sahabat Kualitas. Amin. Oke sahabat, itulah jumpa kita dengan Bapak Haji Nasri.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.